Moka itu ada dua income atau ada dua pemasukan. Yang pertama adalah passive income atau skema pendapatan yang berkelanjutan. Ini the real is passive income. Tapi ingat, untuk menuju ke passive income kita perlu bekerja dulu. Ya, nggak ada yang instan di dunia ini. Oke, mie instan aja perlu dimasak. Ya, nggak ada makan siang yang gratis di dunia ini, Bapak dan Ibu. Semua itu butuh kerja. Ya, hanya saja pilihannya ada dua. Kita mau kerja seumur hidup atau kita bekerja di masa muda, bekerja di depan, tapi di belakang kita nikmati. Kan cuma itu pilihannya. Ya, oke, kita berbicara dulu dari segi passive income. Kenapa kita bilang bahwa 533 triliun itu bisa menjadi berpengaruh dengan kita dan kita akan mendapatkan passive income? Oke, yang pertama adalah kalau misalnya hari ini kita semuanya di bagian partner ya, di partner, oke. Kalau kita mereferalkan orang A, kita anggap A. Setiap kali dia belanja di Shopee dan TikTok, ini nggak perlu setiap kali dapetin kita ya, nggak, bebas seperti biasanya mereka berbelanja di Shopee dan TikTok. Contoh, mereka dapat cashback 100.000 ya, atau misalnya mereka dapat cashback 1.000 aja deh kita bilang, atau 10.000 kita bilang. Ya, dapat cashback 10.000, kita dapat 20%-nya, berarti kita dapat 2.000. Bapak dan Ibu, kita bayangkan kalau di bawah kita ada 1.000 orang dan mereka setiap hari memberikan saya cashback 2.000, berarti tiap hari saya punya 2 juta. Itu sehari. Kalau kita bilang dia seminggu belanja sekali aja 8 juta. Ini bukti nyata ada nggak? Ada. Downline-nya atau di bawahnya Pak Marcel itu ada satu, dia main TikTok, pemain TikTok. Jadi dia viral di TikTok. Sekarang Pak, di bawah dia ya Pak Ibu ya, di bawah dia itu ada sekitar 3.800, harusnya udah naik 4.000 tuh hari ini. Kencang banget ya, 4.000-an. Kita bilang 4.000 ini, kita bilang nggak usah deh, kita nggak usah bilang semuanya belanja setiap hari. Benar nggak? Kita bilang 25% aja, 1.000 orang aja gantian beli kalungnya. Kita bilang nggak usah 2.000, tadi saya bilang 2.000, kita bilang 1.000 aja. 1.000 satu orang dia kasih cashback ke bapak itu. 1.000 orang 1 juta. Kali 30 hari, 30 juta. Bapak Ibu saya mau tanya sekarang, 30 juta hari ini, kerja level apa sih bisa dapat 30 juta? Benar nggak Pak? Ya Bu, dan ini real loh, ya ini real. Bahkan ada yang dalam sorry Pak, berapa hari? Pak Ragil itu, Timon ya? 4 hari, 12 juta ya kalau nggak salah ya. 4 hari 12 juta. Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu, itu uang bukan dari MOFA. Bukan dari MOFA, dari uang kalian untuk kalian. Ini yang saya harus tahu. Kenapa? Balik lagi yang tadi saya katakan, uang itu semuanya adalah uang marketing yang harusnya kita keluarin tuh. Ya, setiap produk kan ada biaya marketing yang saya bilang, tapi biaya marketingnya itu dikeluarin, diberikan cashback untuk kita. Nah, itulah yang kita dapatkan. Jadi ingat sekali lagi, bukan MOFA yang kasih kita uang, tapi itu adalah uang kita untuk kita. Ya. Jadi kalau saya bisnis saya akan ngomong fair-fairan, saya nggak akan muluk-muluk gitu ya. Bukan dari MOFA, ingat MOFA cuma ambil uang dari kita, gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah, itu uang kita, hak kita, harusnya kita dapat. Ya, oke. Ini adalah level 1. Kalau misalnya level 2, mereka belanja, oke, mereka belanja, maka misalnya contoh dia dapat juga 100.000. Berarti yang di atasnya akan dapat 20.000, ya. Nah, di atasnya kita akan dapat 20% dari 20.000 itu. Jadi dapatnya itu dari 20% akan didapati 20%. Ya lumayan kan? Ya, kita nggak kenal ini siapa, kan ini bukan kita yang ajak, mungkin dia yang ajak. Kita nggak kenal itu siapa. Jujur Bapak Ibu, bahkan aplikasi saya ya, akun saya, itu saya jarang belanja, tapi tiap hari uang masuk loh. Itu yang membuat saya tiap hari buka MOFA. Berapa ya uang masuknya, kadang-kadang jangan kecil ya, karena saya tak boleh terlalu aktif untuk pribadi ya. Saya harus buat member-member, jadi kalau nggak salah punya saya itu di bawah saya cuma 4 orang, tapi 4 orang ini kenceng, tiap hari ada 1.000, ada juga yang 500 perak, ada yang 2.000, ada yang 10.000, ada. Saya sampai terkejut Bu, gila itu orang belanja apa coba dapat cashback 10.000? Ya, ada loh. Teman saya ada yang dapat cashbacknya
120.000. Berarti orang yang belanja itu dapat cashback 600.000. Kalau dia dapat cashback 600.000, gila, orang itu belanja berapa coba? Kalau kita kan 10% aja, berarti dia belanjanya 6 juta. Sekali saya cek ternyata orang tersebut itu ada buka toko. Jadi dia belanja pakai Mofa, dapat cashback, modalnya lebih murah jadinya. Pintar juga sebenarnya orang ini. Jadi dia buka toko. Jadi biasanya kan dia ada dari distributor. Sekarang enggak, dia belanjanya pakai Mofa di Shopee, di TikTok. Kadang-kadang dari Shopee sama TikTok kasih diskon lagi. Ini nggak mempengaruhi diskon dari Shopee dan TikTok ya, karena kita belanjanya itu sama pasti di TikTok dan Shopee sebenarnya. Ya, jadi kalau Shopee dan TikTok kasih kita diskon, berarti double diskon jadinya. Oke? Nah, sama yang di sini juga dapat 20%nya di sini. Oke, kita next. Kalau yang tadi adalah passive income, itu lama. Itu kita perlu kerja dulu di depan, bangun jaringan. Sudah ada orang, kita tinggal enak tuh. Ya, cerita nyatanya mungkin Bu Asi, Pak Pastor kenal Bu Asi ya. Bu Asi, waktu itu dia baru join Mofa berapa 2 minggu atau 3 minggu saya lupa. Waktu itu dia baru mulai, kita baru mulai dia join. Hasil dia operasi, dia bed rest 2 minggu. Dia cerita sama saya, selama 2 minggu dia belum ngapa-ngapain, dia bed rest tapi uang masuk terus. Karena tim dia belanja terus di bawah dia, bukan di bawah dia, di bawah dia lagi. Ya, ini yang awalnya. Oke, sekarang kita bahas program fast track-nya. Bapak Ibu, kenapa Mofa itu buat 2 jalur pemasukannya? Satu adalah passive income, yang tadi itu butuh proses dan butuh waktu. Tapi Mofa juga sadar bahwa manusia itu suka yang instan. Manusia itu suka cepat. Mau kaya cepat kaya, mau banyak uang cepat juga gitu ya. Makanya kenapa di sini ada namanya program fast track atau dapatin uang cepat. Kayak mana caranya? Oke. Kalau misalnya kita join di partner ya, jadi kita punya 2 akun premium. Satu namanya partner, ini yang best seller. Kita kasih tahu dulu. Partner ini harganya 599.000 doang. Jadi Bapak Ibu, bisnis kita hanya 599.000 tapi bisa dapatnya 600 juta seperti Pak Marsal. Nanti Pak Marsal akan cerita juga. Di sini 600.000, 599. Setiap kali kita ngajak orang, ya setiap kali kita ngajak orang, kita akan dapat 200.000. Oke, 200.000. Itu di luar passive income yang tadi ya. 200.000 ini referral. Kalau di bawah kita ajak orang lagi, kita langsung dapat 100.000. Lapisan ketiga dapat 50.000. Oke, pertanyaan saya adalah Bapak dan Ibu, ada syaratnya dong. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita wajib menjadi gold, menjadi peringkat gold, baru kita bisa dapat yang 100.000 sama 50.000. Kalau yang 200.000 itu langsung cair. Ya, bahkan oke, kita lihat bagaimana mencapai jadi gold. Gampang banget Bapak dan Ibu, gampang pakai banget saya bilang. Kenapa? Ini saya kasih tahu. Untuk mencapai jadi partner gold, kita cukup mencari 10 orang partner aja yang 599. Oke. Ketika ini setiap orang 200.000, maka kalau kita cari 10 orang kita dapat 2 juta dong. Ya kan? Maka kita langsung akan terbuka fitur yang tadi saya bilang, dapat 100.000 dari generasi kedua dan dapat 50.000 dari generasi ketiga. Bapak dan Ibu, di sini kenapa Mofa membuat peraturan seperti ini harus partai gold? Saya kasih tahu. Biar Bapak Ibu juga berpikir ya. Ya. Mungkin setelah gold, kalau di bawah kita ada 10 gold, 10 aja ya, 10 gold, maka kita akan naik level jadi diamond. Nah, ketika kita jadi diamond, total yang kita akan dapatkan itu dari 12 juta. Kenapa? Karena setiap gold kan ada 10 orang. Kita kan dapat 100.000 setiap yang mereka ajak. Berarti 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 10 juta, plus kita akan dikasih bonus tambahan 2 juta. Jadi total 12 juta. Oke? Next. Di sini namanya Diamond Star. Diamond Star ini kalau di bawah kita 10-nya Diamond. Oke? Kalau mereka udah Diamond, kita udah otomatis akan dapat 5 juta. Kenapa? Karena setiap mereka ajak yang di sini dapat orang, kita kan dapat 50.000. Benar nggak? Kalau kali 1.000 ya sama. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 50 juta plus akan dikasih bonus tambahan 100 juta.
Bapak Ibu mungkin kita bingung, waduh Pak Firman ini susah banget jadi diamond star ya. Bu, per besok saya kasih tahu ya, akan banyak bermunculan Pak Marcel yang berikutnya. Saya berani jamin. Kenapa? Saya kasih logikanya. Biar semuanya sama-sama berpikir. Tadi saya udah bilang nggak, kalau kita mau dapat bonus generasi kedua dan generasi ketiga, kita harus jadi gold. Benar nggak? Kenapa kita buat peraturan demikian? Bapak Ibu, saya kasih tanya. Sekarang posisinya adalah saya di sini. Oke? Saya jadi gold misalnya. Bapak Ibu di sini. Oke? Saya sudah dapat dong lapisan yang kedua, ketiga, kan saya dapat nih. Saya mau tanya Bapak dan Ibu yang duduk di sini, kita pengen nggak seperti Firman untuk dapat generasi kedua dan generasi ketiga itu? Pengen dong, benar nggak? Pengen nggak? Bapak Ibu akan berusaha untuk jadi gold. Benar nggak? Pasti Bapak Ibu akan berusaha jadi gold, benar nggak? Untuk dapat generasi kedua dan ketiga. Enggak lah Pak, kayaknya saya nggak ada ambisi demikian. Oh, tunggu dulu. Mofa ada tekniknya, Mofa ada caranya. Apa? Mofa di aplikasi kita itu ada namanya pendapatan, itu ada namanya uang berhasil yang bisa kita withdraw, ada juga namanya uang tertunda. Bapak Ibu, bayangkan kita masih silver, oke? Tapi kita ajak orang ini pintar ajak orang juga. Tiap hari masuk orang, 100.000 masuk, 50.000 masuk, 100.000 masuk. Tapi uang itu selama kita belum jadi gold, selama kita bukan jadi gold, uang itu akan masih tertunda dan tidak bisa ditarik atau di withdraw. Tiba-tiba kalau di tertunda itu ada 2 juta, Bapak Ibu tergiur nggak untuk mencairkannya? Ya, tiba-tiba contoh nih, di semua orang di bawah kita ini kita masih silver, tapi di bawah kita 5 orang jadi gold berarti ada 5 juta. Bapak Ibu saya mau tanya, 5 juta di tertunda, kita tergiur nggak untuk mencairkannya? Tergiur nggak? Maka kita akan berusaha untuk jadi gold. Benar nggak? Dan kita bayangkan, kalau semua orang di sini berusaha seperti kita untuk jadi gold, berarti ibu sudah akan dengan sangat gampang jadi diamond. Dan dia nggak perlu bilang, ayo cari orang, ayo ini produknya bagus. Kalau tidak marketing dia bikinnya tuh, ya ini air minumnya bagus untuk kesehatan, ini apa? Itu yang paling sering terjadi apa? Alasan apa? Kadang-kadang kita aja nggak cocok dengan produk itu. Akhirnya apa? Untuk poin kita timbul barang. Terjadilah namanya cutting price karena barang tidak terlalu banyak. Benar nggak? Benar. Ya benar, itu kan itu benar nggak? Banyak. Makanya kenapa saya bilang kalau bisnis multi level marketing itu adalah bisnis momentum. Cepat naik tapi cepat turun juga. Karena kenapa? Orang di belakang akan merasa mereka masuk itu bekerja untuk orang di atas. Karena bagi mereka udah gak ada untung. Tapi kalau di Mofa, orang yang paling bawah pun meskipun dia gak bisa ngajak orang lagi, tapi minimal dia bisa dapat cashback untuk diri dia sendiri seumur hidup. Benar gak? Jadi mau paling bawah pun gak masalah, karena dia bisa untung untuk diri dia sendiri. Nah inilah Mofa. Yang kedua, Mofa punya produk, kita gak perlu jelasin, wah produk ini bagus, gak perlu. Mereka semuanya bisa cari dengan mandiri dan bahkan mungkin mereka lebih pintar belanja daripada kita di Shopee dan TikTok. Ya, jadi nggak perlu ngajarin. Gak perlu juga kita bilang, ibu udah beli produk ini belum? Udah beli? Gak usah. Sabun mandi habis mereka bisa beli sendiri. Sampo habis mereka bisa beli sendiri. Gak perlu kita ajarin, bener nggak? Mau merek Pepsi, mau merek Rejoice, mau apa semuanya ada di Shopee. Itu kan aku ajarin. Oke? Nah, ketika semua orang tadi udah ngajar jadi gold, kita jadi diamond. Pertanyaan saya adalah Bapak dan Ibu, contoh nih saya ajak Cisandra kan ngajar jadi gold. Cisandra ajak Ibu, saya mau nanya, Ibu pengen juga nggak kayak Cisandra jadi gold? Mau dong, bener nggak? Ketika Ibu berusaha jadi gold, maka Cisandra otomatis akan gampang menjadi diamond. Ketika lapisan saya di Cisandra ini semuanya gampang dengan jadi diamond, otomatis saya akan gampang jadi diamond star. 100 juta masuk. Benar nggak? Nah, makanya kenapa Mofa membuat satu sistem ini udah paling gampang. Jadi sebenarnya kita cukup cari 10 orang aja. Tapi lagi ingat, itu program cepat dapat uang. Kalau mau passive income, harus punya banyak orang di bawah, karena kan harus dapat 20%.
ketika mereka berbelanja. Ya, makanya kenapa Mova itu punya dua income yang berbeda. Mau cepet nggak? Boleh. Referral. Mau pasif income? Boleh. Gitu, ya. Jadi makanya kenapa di sini saya bilang per besok sistem ini begitu naik, upgrade, wah itu orang Pak Marcel, orang yang akan menyusul Pak Marcel banyak banget tuh Pak. Udah akan jadi satu-satunya Pak. Oh ya, waduh, berarti ini besok ya. Ini beneran, saya nggak bohong. Ya, Bapak dan Ibu itu yang tadi saya bilang logika, logis ya, masuk logika nggak? Masuk akal nggak? Ya. Siapa sih yang nggak mau generasi kedua dan generasi tiganya? Benar nggak? Dan cuma 10 orang. Ya, contoh. Ini contoh ya. Ini adalah contoh, tapi sebenarnya nggak bagus. Tapi saya kasih contoh. Tiba-tiba nih, ya tiba-tiba di tertunda kita karena mereka yang ajak orang semuanya tiba-tiba 8 juta masuk tertunda. Kalau jadi saya, meskipun saya nggak bisa cari orang, saya keluarin dulu uang saya buat 9 akun atau 4 akun di sampingnya, palingan saya keluarin cuma 2,4 juta, tapi saya bisa carikan 8 jutanya. Tapi itu sebenarnya nggak boleh, sebenarnya itu nggak boleh, dan sehat itu sebenarnya. Tapi maksudnya saya di sini pengen sharing, ya Bapak Ibu, karena saya nggak pengen juga ibaratnya membodohin orang ya. Karena menurut saya bisnis itu semua adalah tergantung strategi kita. Makanya saya bilang, Bapak dan Ibu Mova, kita hadir, kita nggak bisa maksa kok. Yang percaya, ayo come on. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Berapa banyak Pak Marcel? Pak Marcel ini sebenarnya dia adalah termasuk batch kedua atau generasi kedua yang masuk. Tapi justru beliau adalah orang yang pertama mencapai Diamond Star dan mendapatkan 200 juta. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang bilang ini juga, Pak Firman, bisa nggak Mova ini cuma di awal-awal aja kasih referral gini? Nanti ujung-ujungnya Mova langsung tutup, langsung kasih end user belanja aja, kita nggak ada untung apa-apa. Bapak dan Ibu, saya bisa pastikan dan saya jamin itu tidak akan terjadi. Kenapa? Saya kasih alasan juga. Bapak Ibu, aplikasi di Play Store, di App Store itu banyak banget. Setuju nggak? Kadang-kadang kita download, habis itu kita lupa kalau ada aplikasi itu di handphone kita. Kenapa? Karena kita pakai ketika kita butuh. Ya, kalau kayak Shopee misalnya contoh, Bapak Ibu masih ingat ada Lazada di dunia ini? Ya, ada Blibli masih ingat ya? Itu pun jarang kita pakai, benar nggak? Coba kalau saya tanya, Bapak dan Ibu kalau mau belanja di platform e-commerce, kita langsung pikirnya apa? Shopee, Tokopedia, TikTok, benar nggak? Gak mungkin kita jawabnya Lazada, jarang banget. Kenapa? Karena kita sering pakai, orang jadinya ingat. Sama Bapak dan Ibu, kenapa saya bilang Mova tidak akan terjadi hal itu? Karena Mova akan membuat sebuah kegiatan atau habit yang baru, kebiasaan yang baru. Saya kenapa bilang habit yang baru? Kalau Mova, dia cuma menjadi aplikasi cashback. Ya kalau Mova dia cuma menjadi aplikasi cashback, orang sekali mau belanja baru buka Mova. Itu pun nanti kalau bisa cashbacknya cuma 100 perak, ayo gak usah pakai lah, langsung belanja aja di Shopee, ribet. Benar nggak? Tapi lama-lama Mova akan dilupakan. Tapi kalau ada referral, kita dapat komisi gini, kita nggak belanja pun, tiap hari kita akan buka Mova. Cek hari ini ada uang masuk nggak ya? Cek hari ini tip saya ada masuk nggak ya? Ada belanja nggak ya? Benar nggak? Kalau kita tiap hari buka Mova, Mova bisa dilupain nggak sama kita? Mova akan terus teringat di dalam pikiran kita. Benar nggak? Makanya kenapa Mova pasti akan ada referral. Kenapa? Karena Mova mau menjadi aplikasi yang jangka panjang. Ya, oke. Di sini kalau misalnya kita bilang 599 terlalu mahal, terlalu besar budgetnya untuk bisnis, gak apa-apa. Di sini kita ada namanya akun premium yang kedua yaitu agent. Nah ini harganya 99.000. Kalau generasi pertama itu dapat 35.000, generasi kedua dapat 15.000, generasi ketiga dapat 10.000 per orang. Ya, sama ini harus jadi gold juga baru bisa dapat. Tapi kan kecil. Bapak Ibu sekarang bisnis 599. Dan ingat ya, di Mova itu gak ada top up untuk saat ini. Gerakannya kita nggak tahu. Kenapa saya bilang gerakannya nggak tahu, nanti saya jelasin juga. Oke, ini kurang lebih sama ya. Cuma beda angka doang, tapi sistemnya sama. Ada 10 orang, tapi beda angkanya doang.
Oke, kalau di sini angka terakhirnya itu cuma dapat 10 juta. Kalau yang partner itu dapatnya 100 juta. Oke, Bapak Ibu, saya kasih tahu tuh, ya. Kita nggak perlu ada tutup poin dan lain-lain semuanya, pokoknya. Ya, ini bukan model marketing. Oke, terakhir mungkin saya jelasin juga di sini MOFA tentang kita. Mungkin banyak orang kan takut ya, ini perusahaan dari mana lah atau apa, tiba-tiba muncul firman, siapa itu firman? Oke, di sini adalah IDG Group. Kita adalah perusahaan kita udah berbentuk grup karena kita menaungi beberapa perusahaan. Kita ada pegang beberapa perusahaan yang tadi saya bilang kita udah mempertemukan antara brand dengan content creator yang tadi saya bilang. Tapi permasalahannya adalah kita menemukan sesuatu yang menjanggal di bisnis kita waktu itu. Kita itu udah nomor 1 terbesar di Asia. Jadi kalau kita mau naik lagi, kita udah nggak tahu lagi mau berjuang seperti apa. Karena itu udah mentok. Yang kedua, orang sudah mulai banyak nggak percaya dengan selebgram. Ya makanya afiliator sekarang merajalela. Maka kita berpikir, akhirnya kita terpikirlah MOFA. Nah ini kita di sini salah satunya MOFA yang saya pegang sekarang. Ini adalah kantor kita di PIK 2. Ini real ya. Oke. Nah ini juga tentang tutorial kita. Nanti kita bisa diajarin tentunya legalitas. Nah ini yang paling penting. Pak, ini legalitasnya gimana? Nanti ini dibilang scam atau apa? Bapak Ibu, legalitas kita udah sangat jelas. PSE, Kominfo, Komdigi, itu semuanya kita udah daftar, udah keluar semuanya kecuali APLI. Ya, APLI itu adalah untuk yang multi level marketing. Karena MOFA bukan multi level marketing. Jadi emang ini kita nggak bisa, dan bahkan saya sudah 2 kali ke APLI sendiri secara langsung, tapi emang APLI bisa mengatakan bahwa ini bukan multi level marketing dan mereka tidak bisa mengeluarkan surat regulasinya. MOFA itu bisnis baru. Tapi balik lagi, baru kalau misalnya punya peluang, ya kenapa tidak? Itu dulu. Yang kedua, MOFA itu mungkin bisnis yang kita nggak pernah bayangin dan mungkin secara logika kita belum. Kenapa nih? Kenapa ada cashback? Kenapa? Tapi yang tidak percaya Bapak dan Ibu, MOFA sekarang mungkin masih kecil. Tapi ada 2 kemungkinan. MOFA besar, kita akan ketinggalan. Apakah kita mau jadi orang yang di depan minimal 509, saya tanam dulu modal ini, atau kita mau menjadi orang yang terlambat? Ya, bukti nyata tadi barusan banget dari sore siang Cisandra, pagi ya Cisandra. Ada orang yang broadcast Cisandra undang beliau ke acara ini. Padahal Cisandra udah diamond, udah levelnya udah beda, baru mau diundang. Nah ini yang membuktikan bahwa kalau kita telat, kalau kita nggak mau ambil peluang dan kesempatan yang udah di depan mata kita, ingat kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Mungkin datang kedua kalinya, tapi saya udah niatin bukan hasil yang sama. Jadi jadilah yang pertama, jadilah yang mau bekerja. Karena balik lagi ingat saya katakan, bersakit-sakit dahulu, berakir-akir dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Ingat, tidak ada yang instan. Kalau hari ini Firman berdiri di sini dan kasih tahu semua orang yang di sini bahwa MOFA ini menghasilkan uangnya instan. Wah, bisa cepat dapat uang, bisa ini tanpa harus kerja, tanpa harus ini. Bapak dan Ibu, setelah ini boleh coba cek MOFA dan percaya dan yakinkan diri lagi mau join MOFA atau tidak. Tapi balik lagi, sekali lagi saya katakan, bisnis di dunia ini tidak ada yang tidak perlu bekerja. Semuanya perlu diusahakan dulu, perlu dikerjain dulu. Baru pilihannya cuma 2, kita mau kerja seumur hidup selama-lamanya, atau kita mau mempersiapkan sekarang dan menuainya di hari tua, ibaratnya kayak gitu. Ya, cukup sekian, semoga MOFA bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih.